Melamar? Meskipun dia adalah paman Zanpu, usianya juga tidak muda lagi kan? Baru saja melewati 60 tahun. Di Tubo masih dianggap usia yang kuat. Tapi aku baru berusia 26. Pangeran sangat berani dan piawai mahir dalam segala jenis keterampilan. Sungguh pasangan yang serasi dengan Putri Jinghuai. Selain itu wajah Putri sangat mirip dengan mendiang istri kedua pangeran, yang membuat pangeran terus-menerus memikirkannya. Jadi maksudmu ingin menjadikanku istri ketiga? Bukan, pangeran sudah memiliki 6 istri. Putri Anda akan menjadi yang ketujuh. Keketujuh? Yang mulia, jika Putri Jinhuai juga bisa menjadi istri Raja Tubo, hubungan antara negara kita bisa berlangsung selama ribuan tahun. Apa yang dikatakan utusan Lu tidak tanpa alasan. Jangan bercanda denganku. Bagus sekali adik kelima kamu menikah dengan Tubo, sungguh hebat. Shaoyang, kamu juga setuju? Ayahanda Putri Wencheng menikah jauh ke Tubo hanya setahun. Namun telah mencapai banyak hal luar biasa. Dia mengajari rakyat Tubo cara bertani. Dan juga mengajarkan mereka cara menenun satu Putri Wencheng. Bisa membawa begitu banyak perubahan bagi Tubo. Dan mendapatkan penghormatan dari rakyat serta keberkahan yang abadi. Adik kelima kamu lebih cerdas dan lebih cakap daripada Wencheng. Prestasimu pasti akan lebih besar darinya. Putri ketiga memang pintar dan bijaksana. Putri Wencheng bisa menjadi teladan negara dan penopang negara. Aku percaya adik kelima pasti bisa melakukannya. Jika penyakitnya bisa disembuhkan. Apa maksudmu aku sakit? Penyakitnya seperti ini. Kalau baik disebut bersemangat, kalau sulit disebut manik. Kalau lebih sulit lagi disebut gila. Udah lima karena dipukuli oleh Jinhuai sampai tidak mirip manusia. Tidak tahan lagi jadi dia meninggalkan rumah. Tapi tidak apa-apa, di Tubo udara bersih dan tanahnya suci. Akan sangat membantu penyembuhan adik kelima. Aku cerai, urusanmu apa? Memukul suami putri negara ada hubungannya denganmu? Adik kelima kamu mulai lagi. Benar, jangan terlalu emosional. Adik kelima tidak apa-apa. Hanya kadang-kadang depresi, kadang-kadang bersemangat. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang cemas, hanya masalah kecil. Benar, aku hanya sesekali kehilangan kendali. Aku kadang-kadang seperti domba, kadang-kadang seperti harimau. Beberapa putri kerajaan sudah terbiasa jadi tidak ada yang aneh. Baru saja Putri ketiga pernah Tubo udaranya segar dan tanahnya subur. Asalkan Putri kelima menikah jauh lalu meminta dokter terkenal untuk merawatnya. Pasti akan membuat Putri kelima sembuh total. Bolehkah saya bertanya kepada Duta Besar Lu, raja memiliki banyak istri? Bisakah dia memberikan cinta yang cukup untuk putri kelima? Dan bisakah dia memberikan perawatan yang cukup untuk putri kelima? Bicara tentang perawatan di istana, ada 3.000 pelayan. Meskipun ada 3.000 pelayan tapi suami hanya satu. Cinta kasih pangeran seluas samudera, yang terus mengalir tanpa henti. Artinya tidak akan berhenti untuk seorang wanita. Untuk seorang wanita meskipun seberapa besar kemampuannya, hatinya hanya ingin menikah dengan suami yang baik, yang bisa memberikan cintanya, dan bisa melindunginya dari hujan dan angin. Jika pangeran tidak bisa setia pada satu wanita, bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan untuk putri kelima? Bagaimana kaisar bisa tenang membiarkan putri kelima menikah jauh? Perasaan pangeran terhadap putri kelima tidak diragukan lagi. Bisakah pangeran menjamin tidak akan ada istri ke-8 atau ke-9 jika ada kesulitan? Apakah pangeran akan berjanji untuk tidak meninggalkannya? Lu Dongzan tidak mengerti maksud putri ketiga. Saya pernah mengalami kesulitan. Tapi kita saya, tidak pernah meninggalkan saya. Yang membuat saya mengerti apa itu cinta. Pangeran Tubo masih ragu-ragu terhadap istri dan selirnya. Apakah dia benar-benar mengerti arti cinta? Putri kelima memang sakit. Dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan dalam 1 hari. Saya dan Zanpu memiliki hubungan yang erat. Hadiah yang diberikan adalah yang terbaik. Apalagi dalam hal pernikahan. Tang adalah negara yang besar. Saya tidak bisa menikahkan putri saya yang sakit tanpa berpikir panjang. Kalau tidak akan menjadi bahan tertawaan. Pangeran menyukai wanita yang kuat. Di Tang banyak wanita seperti itu, saya akan memilih pasangan lain untuknya. Kaisar tentang masalah Cipuyi. Saya ingin menggunakan nama Tubo Zanpu dan Putri Wencheng agar rakyat Tang bisa merasakan kebaikan Zanpu dan memuji kebaikan Zanpu. Baik Duta Besar Lu, bagaimana pendapatmu? Semuanya sesuai dengan perintah Kaisar Tang. Baik, silakan duduk-duduk. Duta Besar Lu, saya akan menghormatimu dengan segelas anggur bersulang. Kemarin malam berkat keberanian putri ketiga, kamu membantu putri kelima. Bahkan Said pun berani maju ke depan. Tetapi kami saudara kandung sendiri diam seperti katak di bawah tempurung. Ini karena aku tidak tahu diri sehingga bertindak gegabah. Dan siapa yang bisa mencegahnya? Aku hanya tidak menyangka kakak ketiga dan Said akan membantu.
Awalnya aku pikir putri ketiga ingin memanfaatkan kesempatan. Tapi setelah dipikir lagi putri ketiga tidak mungkin melakukan itu. Putri ketiga selalu menghargai ikatan keluarga. Dia sangat menyayangi kalian. Ini karena aku berpikiran sempit. Aku pikir kakak ketiga ingin membalas dendam. Tapi kamu membalas dengan kebaikan. Selama menikah ke keluarga Jin, yang aku pelajari tidak hanya membalas dengan kebaikan. Kita selalu mengandalkan status sebagai putri bangsawan. Mengira dengan satu kata bisa mengubah batu menjadi emas. Pada akhirnya hanya tampak indah di luar. Tetapi di dalamnya adalah putri yang manja. Ketika putri bangsawan menikah ke keluarga biasa, sombong memerintah dengan seenaknya. Mengira emas adalah segalanya, emas bisa membeli segalanya. Tapi ketika nasib buruk datang, emas berubah menjadi besi. Saat susah keluarga saling membantu. Baru aku tahu arti dari persaudaraan yang tak ternilai. Nenekku benar. Emas tidak sebanding dengan kasih sayang keluarga. Keluarga biasa saja bisa bersatu. Apalagi kita sebagai saudara. Saling membantu dalam kesulitan. Kasih sayang keluarga tak ternilai. Kami akan merenungkan artinya. Kami bisa bersatu sebagai saudara. Kekuatan kita bisa memotong emas, mari kita bersulang. Bersulang. Said, kenapa kamu tidak minum? Aku juga ikut. Kamu adalah adik yang baik untuk kakak ketiga. Artinya kamu juga saudara kami. Dengan begitu banyak keluarga Said sangat bahagia. Bersulang. Sebenarnya di keluarga Jin, aku juga belajar arti dari cinta yang lebih kuat dari emas. Cinta yang lebih kuat dari emas. Cinta suami istri seperti emas. Untuk mengubah pasir emas menjadi emas murni, harus melalui proses penggosokan dan pembuatan yang terus-menerus. Baru bisa mendapatkan cinta sejati yang abadi. Adik perempuan kelima, selama kamu berpisah dengan suamimu, apakah kamu masih memikirkan Luo Fen? Sedikit. Apakah kamu tidak nafsu makan dan minum? Melihat sesuatu jadi teringat orang? Juga ada. Apakah sehari tak bertemu terasa seperti 3 musim? Itu tandanya kamu masih sangat mengingat pangeran kelima. Kamu hanya emosi sesaat lalu memutuskan hubungan. Tapi setelah berpisah apa yang bisa dilakukan? Cermin yang pecah juga bisa disatukan kembali. Baiklah, kami akan mengundang pangeran kelima untuk bertemu denganmu. Baiklah, saat itu di bawah rembulan romantis. Kalian bisa saling berbagi perasaan rindu. Harta tak ternilai mudah dicari, namun pria yang setia sulit ditemukan. Malam ini kita akan menghadiri jamuan dari ayahanda. Untuk Tuan Muda Yuan. Lalu kami langsung membantu menjodohkanmu. Terima kasih kakak. Tuan Muda ketiga, silakan minum teh. Putri dan Asi sudah berangkat dari istana. Mereka pasti segera tiba. Duosho, begitu Asi kembali nanti. Ucapkan saja apa yang ingin kamu katakan. Benar, kakak mendukungmu. Aku dan Bao Bao juga mendukungmu. Yang mulia, Putri tiba. Yang mulia Putri Pangeran. Kamu sudah kembali. Aku tadinya ingin ke kediamanmu, kami tahu Putri akan kembali. Jadi kami datang menunggumu. Pangeran, ternyata tujuan Lu Dongzan kali ini adalah mewakili Pangeran Tubo untuk melamar putri kelima. Untung aku dan Asi bekerja sama membuat Lu Dongzan mundur. Yuan Jie juga membantu dengan kata-katanya. Maka semalam ayahanda mengadakan jamuan untuk mereka. Katakanlah. Ayahanda juga menyetujui permintaan Yuan Jie, mengizinkan pernikahan, menjodohkan Asi dengan Yuan Jie. Pernikahan? Pernikahan? Selamat ya Tuan Muda Yuan, sangat dalam cintanya padamu. Aku percaya dia pasti akan sangat menghargaimu dan menjaga dirimu. Terima kasih. Besok aku akan pergi ke Yizhou bersama Tuan Muda Yuan untuk mengunjungi saudara laki-lakinya yang berbisnis di sana. Putri, aku masuk dulu untuk membereskan barang. Nyonya kedua, maafkan aku.